Sebelum diskusi ke produk portofolio, saya ingin menjelaskan inti dari pemasaran itu adalah meng-create value, ya, membentuk suatu nilai konsumen. Jadi mendeliver nilai-nilai konsumen yang didrive oleh produsen atau perusahaan atau institusi gitu ya. Jadi yang disampaikan kepada konsumen adalah nilai, ya, nilai-nilai. Jadi bukan sekedar produk atau jasa, barang consumer goods maupun service, tapi nilai, value, ya, mendeliver value, menyampaikan nilai-nilai, sehingga produk portfolio yang menghasilkan value creation itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, value creation itu konsepnya, filosofisnya adalah membandingkan, ya, membandingkan dalam menentukan nilai-nilai konsumer, ya, yang dihasilkan dari perbandingan beberapa competing produk, ya, produk-produk saing, ya. Jadi untuk bisa menghasilkan nilai yang sampai kepada konsumen dengan baik dan unik, harus memperhatikan juga kompetitornya. Ya. Jadi itu konsep dari pembentukan value creation, ya. Yang pertama itu diperhatikan adalah customer experience, pengalaman yang didapatkan oleh konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Nah, yang diharapkan adalah customer experience yang pertama, dan nilai-nilai konsumen adalah misalnya customer saving, ya, nilai yang bisa di save dari aspek ekonominya, misalnya economic benefit, keuntungan ekonomi, ya. Nah, Anda tentunya kalau membandingkan kemarin zamannya everyone can fly, setiap orang bisa terbang dengan murah, ya kan? Nah, value yang disampaikan apa? Economic benefit, kan? Ya. Jadi membandingkan antara penerbangan A, saya nggak nyebut merek, ya, nanti dikira promosi lagi. Penerbangan A dengan penerbangan B, kalian kan pasti membandingkan, ya kan? Nilai yang kalian terima dari konsumen penerbangan tersebut, dari produsen penerbangan tersebut adalah apa yang kalian terima oleh konsumen? Keuntungan finansial, kan? Iya, Pak. Kalau kecepatan pesawat kan pasti sama, ya. Pelayanan, Pak. Pelayanan, ya. Bagasinya bayar atau enggak? Makanan minumannya bayar atau enggak, gitu kan? Bukan kecepatannya, kan? Kalau kecepatan sama, ya, kecuali naik supersonik, ya. Sama, Pak. Ya juga sih, Pak, kadang-kadang delay. Ya. Kadang-kadang delay. Ya. Jadi itu value yang dikreasikan, value yang dibentuk untuk konsumen, supaya konsumen bisa mengexperience, ya, memiliki pengalaman terhadap produk tersebut. Oh, keuntungannya kalau pakai produk A misalnya, oh, benefitnya bagasinya gratis, nggak dihitung, ya kan? Nah, lebih murah misalnya, kan? Nah, itu yang dicari, kan? Anda bandingkan, pasti cari yang lebih murah. Kalau faktor safety dibandingkan nggak? Relatif sama, ya, kalau standar internasionalnya sama, ya. Iya. Sama, Pak. Iya, itu, ya. Nah, itu bagaimana meng-create customer value. Seperti Anda diminta misalnya membuat perbandingan antara produk A dengan produk B, gitu, ya. Nah, itu kan portfolio produk. Bagaimana Anda bisa menentukan potensi produk dan yang existing produk.
Yang kedua adalah terkait dengan tadi economic benefit yang pertama ya, value creation. Itu dimensi yang pertama dari value creation. Lalu yang kedua berkait dengan price performance, harga. Ya. Nah, aspek harga bagaimana? Yang dirasakan, ya, bukan dipersepsikan lagi ya, tapi dirasakan. Price performance, harga yang dirasakan, harga kinerja harga, performance harga, atau harga yang Anda terima itu bisa memenuhi keinginan Anda gitu ya. Oh, saya mampu nih memberi harga sekian gitu ya, dibandingkan saya menggunakan flight A. Oh, saya lebih cocok ke flight B karena memiliki harga yang bisa terjangkau ya, bisa tercapai oleh kondisi keuangan kita misalnya gitu ya. Itu faktor harga dari produk portfolionya. Selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan perceived performance, yang dirasakan ya. Jadi produk yang Anda terima ya, yang Anda rasakan dengan menggunakan pesawat A dibandingkan pesawat B, yang Anda rasakan mana yang lebih Anda unggulkan ya. Itu kinerja yang Anda rasakan ya. Kalau berkait dengan HP atau laptop misalnya, Anda pilih adalah fiturnya ya, kompatibel tidak gitu ya, baterainya tahan lama, Speknya, spesifikasinya. ya spesifikasinya ya. Tuh, itu dimensi yang ketiga ya, perceived performance. Selanjutnya dimensi yang keempat adalah emotional benefit tadi ya. Kalau Anda menggunakan pesawat A, Anda merasa lebih aman misalnya secara emosional ya, karena Anda lebih percaya gitu misalnya ya. Itu emosional ya. Kalau Anda menggunakan misalnya kendaraan A, Anda rasanya lebih gagah gitu ya. Kalau menggunakan merek C yang wanita, lebih lebih modis gitu ya, atau lebih seksi gitu. Nah, itu secara emosional ya, luapan emosionalnya. Nah, itu emotional benefit. Nah, sehingga psychological value-nya dapat tercipta di sana gitu. Nah, inilah perannya pemasar, memiliki kemampuan skill dalam meng-create value. Semakin Anda memiliki keunikan meng-create value, tadi nilai yang tersampaikan kepada konsumen akan lebih cepat terekam dalam benak konsumen yang menggunakannya tadi, consumer experience ya. Memiliki pengalaman terhadap produk, dia tidak akan lupa. Kalau memilih produk penerbangan, pasti memilih yang A misalnya gitu, karena sudah memiliki experience ya. Karena value creation ya berhasil ditanamkan atau disampaikan kepada konsumen ya. Sehingga kalau value-nya sudah sampai, Anda nggak perlu mikir panjang dalam purchase decision kan, nggak timbang-timbang lagi, nggak cari informasi lagi, informasi spesifikasi, informasi harga, dan lain-lain kan. Kalau Anda sudah sampai kepada top of mind, brand of top mind, ya pengambilan keputusan produk akan sangat cepat sekali. Tuh, tidak perlu pertimbangan yang lama. Tuh. Nah, itulah keempat dimensi dalam value creation sebagai inti pemasaran, teori pemasaran ya. Nah, value creation ini bukan teori utama, tapi teori praktis ya. Teori praktis.
Nah, sehingga Anda perlu belajar teori-teori utama yang berkaitan dengan teori pemasaran ya. Seperti resources advantage theory, service dominant logic theory ya. Itu pilar-pilar di teori di ilmu pemasaran ya yang sangat utama. Oke, selanjutnya kita lakukan kelas diskusi ya. Silakan. Dari tugas yang minggu lalu tentang portfolio product, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan gambarannya seperti apa, silakan. Bang Aldo, kita Jovan, kita sambungin dulu dah PPT-nya, masukin Bang Aldo PPT-nya. Nggak bisa. Nggak bisa. Share, sudah allow shares di security dari Dania. Keadaannya aja dulu, Pak. Operasinya udah. Keadaannya dulu. Cari gimana sih? Ini politik. Oh ini. Yes, Dek, lanjut dok. Kakak dulu, Kak. Duit dah lama-lama. Itu nggak salah ini, Kak. Salah ini. Ya, Aldo, ayo silakan. Oke, Pak. Bentar, Pak. Salah ini. Pak, aduh. Nggak stem lagi. Janganlah Bang Aldo, fokus. Apa? Gilar, tugasnya sudah dimasukkan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Halo, mulai, Dok. Oke. Udah masuk Bang Aldo. Ya. Mana nggak tampil? Ini salah lagi astaga. Ini gimana keluarnya? Ini gimana keluarnya nih? Iya, main SDL. Apa itu? Dari pelayanan pelanggan, puasa pelanggan. Bentar, Pak. Tadi salah ini, Pak. Kita mulai ya. Bang Aldo, Jovan. Bang Aldo sama Jovan mana? Jovan. Ya, hadir. Jo. Yang moderatornya gue aja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Kita akan kelompok kami akan mempresentasikan yaitu tentang portofolio PT Unilever Tbk. Kita yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Martina, yang kedua Jovan Nelis, yang ketiga Aldo. Masuk slide, lanjut slide-nya Bang. Unilever itu alamatnya di Geraha Unilever Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kab 12 Jakarta. Produk berasnya itu bisa dilihat, itu banyak sekali. Slide kedua Bang Aldo. Nah selanjutnya, sejarah perusahaan. PT Unilever itu resmi didirikan itu tanggal 1 Januari 1930 dengan perpaduan nama Margarine Union dari Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. Pada tahun 1933, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Lever Ship Fabricant NV di daerah Angke, Jakarta Utara.
Pada tahun 1936, margarin Hugden dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. Pada tahun 1982, Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 1983 resmi berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1990 yaitu membuka pabrik Personal Care di Rungkut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. Pada tahun 1992 pabrik es krim Wall dibuka di Cikarang, Konelo dan Penelpok muncul di pasar. Pada tahun 2001 memulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bango. Selanjutnya pada tahun 2004 yaitu merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Ltd dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia. Memindahkan pabrik produk perawatan rambut dan rumput ke Cikarang. Pada tahun 2008 membangun pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar se-Asia di Cikarang. Memasuki bisnis minuman seri buah dengan mengakuisisi brand Buah Vita dan Gogo. SAP diimplementasikan di seluruh Unilever Indonesia. Pada tahun 2015 membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya. Pada tahun 2016 memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di Cikarang City, Tangerang. Kantor baru ini ditempati oleh 1.000